Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dinda. Kali ini kita akan membahas kembali materi teks deskripsi sebelum menghadapi PAS ya. Mari kita simak. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga benda. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan oleh penulis. Apa saja sih ciri dari teks deskripsi? Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Yang pertama yaitu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Melibatkan panca indera seperti penglihatan, perasa, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Pembaca seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek seperti warnanya, bentuknya, ukuran, atau kepribadian. Lebih banyak menggunakan kata sifat. Pengertian teks deskripsi sudah, tujuannya sudah, lalu cirinya juga sudah. Sekarang kita bahas jenis-jenis teks deskripsi ya. Jenis teks deskripsi yang pertama yaitu objektif, yang kedua subjektif, dan yang terakhir yaitu teks deskripsi spasial. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Teks deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini kita bisa menjelaskan suatu ruangan, benda atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah dengan detail dan spesifik. Selanjutnya, setelah membahas konsep dasar teks deskripsi, sekarang kita akan membahas struktur unsur kebahasaan dan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdapat 3. Yang pertama identifikasi, kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Struktur teks deskripsi yang pertama itu identifikasi. Identifikasi atau gambaran umum dalam teks deskripsi dilakukan dengan memaparkan informasi umum suatu objek kepada pembaca. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal sebagai gambaran bagi pembaca dalam memahami data dan fakta yang akan disampaikan pada bagian teks deskripsi bagian. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, merupakan bagian utama dari karangan deskripsi yang menyajikan fakta dan data yang dirincikan berdasarkan tanggapan penulis. Rincian dapat berisi bagian dari objek seperti ukuran, warna, bentuk, suara, ataupun sifat. Yang terakhir, simpulan atau kesan, berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, setelah membahas struktur, berikutnya kita bahas unsur kebahasaan teks deskripsi. Penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Adapun kata depan yang digunakan pada teks deskripsi ialah di, ke, dari, dan pada. Penggunaan kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Contohnya,
jual, jualan, berjualan. Penggunaan kata khusus hiponim. Kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki arti atau makna cakupannya sempit atau terbatas. Penggunaan kalimat bermajas, salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat, agar semakin hidup dengan membandingkan atau menyamakan dengan objek yang lain. Contoh lainnya dapat dilihat pada buku paket ya. Penggunaan kalimat serapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Contoh, debur ombak pantai terdengar berirama, seolah-olah kita mendengar. Udara terasa sangat segar, seolah-olah kita merasakan. Terumbu dan ikan di dalamnya dapat terlihat jelas, seolah-olah kita dapat melihat. Langkah membuat teks deskripsi yaitu memilih tema atau topik dengan menentukan objek yang ingin dideskripsikan, mengadakan pengamatan, mengumpulkan data, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan yang terakhir menyunting teks deskripsi. Selebihnya dapat di-pause dan dibaca dengan seksama. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna ketika ulangan dan di kemudian hari. Jangan lelah membaca, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu agar mereka juga ikut belajar bersama kita.